Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iko Julian Junior dengan nomor induk mahasiswa 240810391. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang berjudul Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan juga Asas Tugas dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH dan Ibu Ratih Damayanti SHMH. Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ke-18 itu antara lain berbunyi, pembagian daerah atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai pelaksana pasal 18 UUD tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah di daerah. Menurut undang-undang ini, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi. Ada 3 yang berlaku, yaitu untuk yang pertama, ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini ialah penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam desentralisasi politik membutuhkan reformasi konstitusi atau undang-undang pengembangan partai politik, pembentukan unit politik lokal, hingga dorongan dari kelompok kepentingan publik yang efektif. Salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik yaitu penyerahan beberapa tugas dari lembaga teratas ke lembaga di bawahnya. Contohnya, pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang lebih luas. Kemudian asas kedua yang kita bahas adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini bertujuan agar cita-cita dari pemerintah pusat, yaitu kemajuan bersama dari wilayah, berlangsung dengan merata dan diawasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut. Kemudian asas terakhir yaitu tugas. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut kepada yang menugaskan. Sebagai contoh, ialah pembangunan jalan dari pemerintah kota ke pemerintah desa. Pemerintah desa berkewajiban melaporkan pembangunan jalan tersebut kepada pemerintah kota yang sudah memberinya tugas. Dan pemerintah kota pun melaporkan hal tersebut kepada pemerintah provinsi. Demikian asas-asas yang sudah saya sampaikan mengenai pengertian dari asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas. Untuk ketiga-tiga asas tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan sebuah efisiensi sehingga proses jalannya pemerintahan terjadi dengan lancar, cepat, dan lebih efisien. Demikian tugas
pengantar hukum Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.